Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Zuliani ZN. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Syahkuala. Saya adalah guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 ID, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Hari ini, hari Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022. Saya siap mengikuti uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Oke, anak-anak ibu semuanya, bagaimana hari ini kabarnya? Sehat? Sehat. Kenapa lesu seperti itu? Sehat, Bu. Kenapa jadi lesu? Mana anak ibu? Selamat pagi. Pagi. Oke, udah sarapan ya semuanya ya? Udah ada kenyang? Oke, Resian untuk belajar ya. Oke, seperti biasa Ibu ingin untuk keberkahan kita hari ini, Ibu minta salwah. Minta tolong pimpin doa ya, salwah doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini dirahmati oleh Allah. Ibu absen dulu nih. Siapa sekretarisnya? Ya, Rufaika. Rufaika, coba siapa Rufaika hari ini yang tidak hadir? Berlian. Berlian kemana? Berlian sakit. Setelah itu siapa lagi? Sofia. Sofia sakit juga? Sakit. Berarti 2 orang ya. Kita doakan ya, semoga teman-teman kita yang sakit ini bisa segera sembuh dan bisa bergabung lagi dengan kita ya. Amin. Ya rabbal alamin. Dan anak ibu, hari ini ibu ada motivasi untuk kalian. Siapa yang membaca di sini motivasinya? Kania, coba. Orang-orang yang berhenti belajar akan jadi pemilik masa lalu. Orang-orang yang masih terus belajar akan jadi pemilik masa depan. Maria Teguh. Mario Teguh. Iya, Mario Teguh ya. Ini motivasi kita hari ini. Intinya apa? Kita harus menjadi seseorang yang terus-terus akan ingin belajar. Harus belajar. Apapun itu kita harus belajar. Jangan malas-malas belajar anak-anak ibu ya. Udah gembira belum? Udah. Kalau udah gembira, udah siap untuk belajar bahasa Indonesia. Coba dikeluarkan dulu buku-buku bahasa Indonesianya. Ya, alat-alat tulisnya dikeluarkan. Sudah? Oke, kalau sudah Ibu mau coba nih dulu biar kita tambah semangat. Kalau masuk Ibu bahasa Indonesia, Bu Faiza, berarti kita akan menggunakan yel-yel bahasa Indonesia. Masih ingat nggak yel-yelnya? Masih. Kalau masih, coba kita tes ya. 1, 2, 3. Bahasa Indonesia. Ini bahasaku, jadi diriku, bahasa pemersatu jaya. Jaya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sudah semangat ya, udah mantap, udah kita kasih semangat lagi tadi bahasa Indonesia. Dan sekarang kita belajar, mau tahu nggak kira-kira apa yang mau Ibu kasih nampak? Mau? Ini dia. Kuyup menggigil, menahan dingin tanpa jas hujan. Di simpang jalan tugu pancoran, tunggu pembeli jajakan orang. Oke. Ada yang tahu? Cerita tentang apa tadi?
Ya, tentang seorang penjual koran yang ingin Ibu tanyakan. Tokoh di dalam itu siapa? Doni. Kemudian siapa lagi? Pak Alif. Doni, Pak Alif. Terus? Kemudian yang mau Ibu tanyakan lagi, ada tidak di situ kejadian itu kapan? Subuh, pintar, selfie. Subuh. Kemudian apa lagi? Kejadian-kejadian yang sangat tidak terduga ada nggak di situ? Ada. Apa? Ia menemukan sekantong plastik hitam. Ternyata di dalam plastik hitam itu ada apa? Ada emas, kartu kredit milik Pak Alif. Oke, anak Ibu, berarti anak Ibu udah pintar tadi, udah ngerti apa-apa saja yang Ibu tayangkan, ya. Berarti di situ ada sebuah cerita singkat, ya. Ada cerita singkat, ada pengenalannya, ada pembukaannya, ada kejadiannya. Kemudian pada akhirnya si Doni ini gimana kejadian terakhirnya? Iya, betul sekali, memberikan modal. Berarti secara tidak langsung walaupun ini singkat, tetapi ini menjadi sebuah cerita yang utuh. Ya. Oke, nah Ibu, sebelumnya nih, kemarin kita kan ada belajar tentang mengidentifikasi unsur intrinsik cerpen, ada unsur ekstrinsik cerpen. Masih ingat apa-apa saja? Unsurnya? Tema. Terus? Sudut pandang, Iya. tokoh, penokohan, dan amanah. Iya, amanah. Tepuk tangan dulu untuk Salwa. Mantap Salwa nih. Dia masih ingat ya, masih hangat di kepala si Salwa. Berarti kemarin kita ada unsur-unsur intrinsiknya. Kemarin kita belajar unsur-unsur itu kan. Ada tema katanya, amanat, ada latar, ya kan? Nah, sekarang kita akan belajar tentang menelaah struktur dan unsur kebahasaan teks cerpen. Nah, sekarang kita belajar tentang cerpen. Manfaatnya apa ya untuk kalian ke depannya belajar cerpen? Ini kan kalian menelaah struktur. Mana tahu suatu saat nanti kalian menjadi seorang penulis. Suka nggak? Suka ya. Yang pertama kalian tadi nggak terkenal, tiba-tiba ketika kalian suka menulis cerpen, ya, suka menulis apa-apa aja kejadian-kejadian yang ada dalam peristiwa sehari-hari, kalian angkat dalam bentuk narasi. Kemudian kalian jadikan sebuah buku. Misalnya ini, Goresan Pena, Si Gadis Manis, karya Kania Alifta Putri. Suka nggak? Suka. Oke, anak-anak Ibu, itu ya manfaat kita mempelajari cerpen tadi. Jadi kita suatu saat nanti kalian bisa menjadi seorang yang terkenal dengan menjadi penulis cerpen. Kompetensi dasarnya, siapa yang ingin membaca? Coba Depika. Coba baca nak. Di indikatornya hari ini kita tentang apa? Menganalisis struktur cerita pendek yang dibaca. Menganalisis unsur kebahasan cerita pendek yang dibaca. Iya, betul sekali. Untuk hari ini indikatornya adalah menganalisis struktur cerita pendek yang dibaca pertama, kemudian kedua, menganalisir unsur kebahasaan cerita pendek yang dibaca. Berarti anak Ibu di sini ada dua yang harus dicapai dalam pembelajaran kita hari ini ya. Tujuannya yang pertama, anak Ibu bisa menganalisis struktur dari cerita pendek yang dibaca dengan tepat ya, dengan benar. Kemudian menganalisis unsur kebahasaan cerita pendek yang dibaca dengan tepat. Berarti ada dua. Dapat dipahami anak Ibu? Dapat ya. Dan anak Ibu, untuk cakupan pembelajaran kita hari ini, nanti akan Ibu jelaskan tentang struktur cerita pendek. Itu ada apa-apa saja? Ada 4 ya, ada 4 bagian. Ada orientasi, ada rangkaian peristiwa, ada komplikasi, dan ada resolusi. Di sini ada 4. Nanti akan Ibu jelaskan secara mendetail. Nah, kemudian proses pembelajaran kita hari ini, Ibu menggunakan mode pembelajaran problem based learning. Di sini kalian nanti akan berdiskusi bersama kelompok. Kemudian kalian akan menyusun potongan-potongan cerpen yang Ibu potong menjadi sebuah cerpen yang utuh berdasarkan strukturnya. Kemudian nanti kalian akan menganalisis unsur kebahasaannya apa-apa saja. Nah, di sini ada yang akan Ibu nilai. Nah, di dalam kelompok yang akan Ibu nilai adalah kerjasama, ya. Kemudian ada kejujuran. Kemudian ada apa lagi? Tanggung jawab dan kedisiplinan. Jadi di dalam kelompok bukan bekerja sama yang dimaksud di sini bukan yang satu kerja yang lain sama-sama. Tetapi apa? Yang satu bekerja, yang lain membantu. Bekerja sama. Ada yang ditanyakan?
Kalau tidak ada, akan Ibu tayangkan ya. Coba kalian perhatikan baik-baik. Ada sebuah video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semuanya sehat ya, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang menelaah struktur cerita pendek. Nah, sebelumnya, pasti kalian sudah pernah mendengar kata struktur. Struktur itu apa? Struktur artinya bagian-bagian atau unsur-unsur. Jadi, struktur cerpen di sini maksudnya adalah bagian-bagian sebuah cerpen yang menjelaskan ciri bagian awal, inti, dan penutup yang membentuk cerpen tersebut. Nah, selanjutnya, struktur cerpen terbagi menjadi 4. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, rangkaian peristiwa. Yang ketiga, komplikasi. Dan yang keempat, resolusi. Nah, itulah tadi penjelasan struktur atau bagian-bagian cerita pendek yang berjudul Pohon Keramat karya Yus R. Ismail. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak Ibu udah disaksikan tadi? Tentang apa? Tentang pohon keramat. Tadi kalau nggak salah ada cerita apa ya? Pohon keramat yang pertama tadi. Ada struktur apa? Oke, orientasi. Orientasi. Tadi orientasi itu kan apa tadi? Perkenalan awal ya? Perkenalan awal. Boleh perkenalan awal itu bisa dari apa aja? Tokoh. Apalagi? Latar. Kemudian apa lagi? Waktu. Ya, ini dia orientasi. Nah, setelah ada perkenalan, sudah ada tokohnya, kita udah tahu siapa, latarnya gimana, kita udah tahu siapa. Kemudian, sebelum masuk ke dalam kasus yang lebih, apa ya istilahnya, yang paling puncaknya gitu, sebelum ada, misalnya kita bilang aja, sebelum suatu kawan tuh berantem, itu ada nggak peristiwa-peristiwanya? Ada, disebut dengan apa? Rangkaian peristiwanya. Berarti rangkaian peristiwa ini peristiwa yang menuju ke konflik ya. Rangkaian peristiwa. Setelah itu apa lagi? Komplikasi. Komplikasi. Resolusi. Apa itu resolusi? Ya, penyelesaian akhir. Ya. Kan kita pernah ya dalam kehidupan sehari-hari, yang namanya kehidupan sehari-hari, yang pasti ada masalah, ya kan? Ada sebabnya, kemudian menuju lagi apa lagi sebabnya, kemudian baru puncaknya, apa penyebabnya, apa akibatnya setelah kejadian itu. Kemudian baru penyelesaian akhirnya seperti apa. Kejadian kemarin ada nggak kasus yang di sini yang betul-betul terjadi? Masih ingat? Kelas berapa? 8? Kelas 89. Gimana kasusnya 89? Masih ingat? Katanya, Bu, ada yang kepalanya tuh berdarah, Bu. Ya, itu konflik ya. Konflik nggak? Konflik. Sebelum ada konflik itu pasti ada rangkaian peristiwanya. Kenapa kejadian gitu bisa terjadi? Ternyata ada yang ingat gara-gara? Rebutan piring. Cuma gara-gara hal yang sepele, rebutan piring, Bu. Gara-gara rebutan piring terjadilah cekcok, berantem, dan akhirnya keluar darah di kepalanya. Ambillah piring itu kemudian dilempar kena kepala, keluar darah. Itu jadi konflik. Akhirnya gimana resolusi terakhirnya? Masuk BK. Udah aman sekarang? Udah ya, akhirnya bermaaf-maafan ya. Kemudian apa lagi? Ada unsur kebahasaannya. Ada unsur kebahasaan di sini, ada 2 ya, Ibu ambil. Ibu batasi di sini ada 2. Yang pertama ada konjungsi, kemudian ada kata tidak baku. Konjungsi, misal Bu kasih contoh nih. Sebelum Ratu ke sekolah, Ratu singgah dulu membeli lontong. Konjungsinya yang mana? Sebelum. Kemudian satu lagi. Ketika hujan turun, kami tetap belajar bahasa Indonesia. Mana konjungsinya? Ketika. Bagus, pinter.
Kemudian satu lagi kata tidak baku. Ada yang tahu kata tidak baku itu apa? Apa kata tidak baku? Kata yang? Iya, yang besar suaranya. Iya, yang sering kita pakai sehari-hari. Kasih contoh sama Ibu seperti apa? Ada yang tahu? Ya, Ratu. Ya. Kayak dan seperti. Yang bedanya mana? Tidak baku. Seperti kayak. Ada satu lagi ya? Bahasa sekarang kayaknya. Gitu. Ada kayaknya. Itu tidak baku. Berarti bisa kita bilang bahwa bahasa baku itu adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Ya. Kalau bahasa tidak baku, bahasa yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Berarti anak ibu semua udah ngerti. Tepuk tangan dulu untuk anak ibu semuanya. Ada yang ingin ditanyakan? Ngerti semua? Oke, kalau udah ngerti semua, sekarang kita pembagian kelompok ya. Kelompok 1, Sisil, Anis, Muskia, Via. Kelompok 1, duduk terus ya per kelompok. Sudah bergabung semua kan? Sudah ya? Kalau sudah Ibu bagikan LKPD-nya. Ini Ibu bagikan potongan-potongan cerpennya nak ya. Per kelompok ya. Ini kelompok untuk kelompok 2. Untuk kelompok Silmi, yang mana kelompok Silmi? Untuk kelompok Selfie, Salwa. Ini Salwa kah? Oh ya, Salwa, Selfie. Nah ya, Ibu bagikan LKPD-nya juga dengan tongkat emoji. Nih, 1. KPD-nya. Nih. Oke. Yang mana tadi? Ini kartonnya untuk tuh. Perhatikan baik-baik. Di sini udah Ibu kasih LKPD. Di LKPD itu nanti kalian tulis identitas kalian. Dah? Udah tulis identitas? Kemudian cara petunjuknya. Yang pertama, anak Ibu baca dulu. Itu kan ada Ibu kasih potongan cerpen. Ada kan? Udah dapat? Ada potongan cerpen, kemudian potongan cerpen itu kalian susun. Kalian susun berdasarkan strukturnya. Tadi kita udah belajar kan strukturnya. Kemudian setelah kalian susun, kalian tempel di kertas karton. Sudah kalian tempel semua. Kemudian nanti kalian lihat yang mana unsur kebahasaannya, yang mana strukturnya. Kalian tuliskan di LKPD. Misalnya di orientasi. Ya, orientasinya itu pada paragraf keberapa saja yang sudah kalian susun tadi. Oke anak-anak Ibu, udah dapat dipahami semuanya? Sudah, ada yang ingin ditanyakan? Oke, udah siap untuk belajar? Siap, Ibu kasih waktu 20 menit, siap? Siap, oke. Selamat pagi! Pagi! Ada lem? Sedikit. Oh deh.
One. Bentar. Gimana, ada siap? Coba Bu lihat. Ini udah disusun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Orientasinya mana? Orientasinya? Oh, ini udah disusun. Kan peristiwanya juga udah, komplikasinya juga udah. Oke. Konjungsinya ada berapa? Oh ya. Oke, udah bagus. Siapa presentasi nanti? Udah disusun? Udah kendala? Oke, orientasinya mana? Kenapa itu orientasinya? Oh iya, betul. Ini pertama, karena ada apa di sini, ruangan kelas ya? Ya, perkenalan. Berarti perkenalan apa kok ruangan kelas? Latar 4. Nah. Oke, itunya coba lihat. Rangkaian peristiwanya di paragraf 4, 5, 6. Oke, orientasinya berarti di pertama ya. Orientasi pasti di pertama 1, 2. Di sini berarti orientasinya apa nih? Menggambarkan tokohnya. Oh ya, oke. Kemudian komplikasinya, resolusinya apa di sini? Siani ditangkap. Oke. Dia suka menyembunyikan barang-barang itu. Unsur kebahasannya ada situ. Konjungsi yang masih tidak baku. 4 Oke, siapa yang presentasi nanti? Selwa. Oke, anak-anak ibu semuanya. Udah selesai? Siap? Sudah selesai semuanya? Kalau sudah selesai, tolong kumpulkan LKPD sebentar. Selfie, bantu ibu kumpulkan LKPD-nya sebentar. LKPD-nya aja ya. Oke, terima kasih Selfie. Kita tempelkan ya ke depan ya. Kita tempelkan ke depan. Kelompok berapa dulu nih yang mau maju? Kelompok 2? Oke, kelompok 2. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udia Safani, Kania Alifah Putri, Cutkaila Kinara, Velia Putri Wiranti, dan Rufaika Afrila. Kami dari kelompok 2, inilah hasil diskusi kami dari kelompok 2 bahwa orientasi terdapat pada paragraf 1 sampai dengan 3 yang berisi ruangan kelasku hari itu sunyi, bel belum berbunyi, maklum pelajaran matematika ulangan pula. Aku tahu kelemahanku adalah di hafalan rumus. Yang kedua, rangkaian peristiwa terdapat pada paragraf 4 sampai dengan 10, yaitu menceritakan tentang suasana kelas yang akan mengalami konflik antara teman. Berikutnya komplikasi terdapat pada paragraf 11, 12, dan 13, yaitu terdapat inti permasalahan. Dan yang terakhir, terdapat resolusi yang terdapat pada paragraf 14 sampai dengan 15, yaitu keadilan yang terjadi. Selanjutnya, unsur kebahasaan cerpen dibagi menjadi 2, yaitu konjungsi dan bahasa tidak baku. Konjungsi contohnya, beberapa anak asik dengan pekerjaan masing-masing. Jika mereka meledakku sebagai sebelum berangkat. Dan yang kedua, bahasa tidak baku. Contohnya seperti, aku tahu kelemahanku. Tak ada yang mengubris, lo bisa ya.
Sok banget, C. Itulah hasil diskusi dari kelompok 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak Ibu? Tadi kelompok berapa ini? Kelompok 2 ya? Bagaimana anak-anak Ibu? Bagus nggak kelompok 2 tadi presentasinya? Bagus. Orientasinya dapat tadi ya. Nah, tadi kan Ibu bilang kalau misalnya sekarang kalian menilai kawan kalian, kalau misalnya kalian kasih yang love ini paling sangat bagus presentasi tadi. Kalau misal ini berarti bagus, ya. Kalau misalnya dapat emotnya yang ini, berarti kurang bagus. Kalau yang ini berarti tidak bagus. Berarti sekarang kalian coba berikan penilaian kepada teman kalian. 1, 2, 3. Ada 3 hati, berarti bagus semua nih, nilai sempurna untuk kelompok 2. Terima kasih untuk kelompok 2, silakan duduk kembali. Tuh selanjutnya, kelompok mana mau presentasi? Kelompok 3, oke tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami bersama, yaitu struktur teks cerpen yang berjudul Ada Kisah dalam Matematika. Baiklah, struktur teks cerpen yang pertama adalah orientasi. Kami berdasarkan hasil diskusi kami, orientasi terletak pada paragraf 1, 2, dan 3 karena menggambarkan ciri tokoh dan waktu kejadian sebelum ulangan. Yang kedua, rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa terletak pada paragraf 4 sampai dengan 10 karena menceritakan awal-awal terjadinya komplikasi. Komplikasi terletak pada paragraf 11 dan 13 karena terjadinya konflik antara Yani beserta pasukannya dengan Intan yang sering dipersekusi oleh Yani. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu struktur cerpen yang resolusi. Resolusi terletak pada paragraf 14 dan 15 karena Intan dibela oleh tokoh Aku dan ternyata si Yani sering menyembunyikan barang-barang elektronik di toko serba ada dan akhirnya orang tuanya sudah lebih dahulu ditangkap oleh pihak berwajib. Dan pada unsur kebahasaan teks cerpen terdapat konjungsi dan bahasa tidak baku. Konjungsi kalimat pendukungnya, namun tak ada yang menggubris, walau aku tahu hanya dibedakan. Dan hari itu ulangan pula, sebelum berangkat beberapa kulihat menggeser buku, karena banyak warna di catatannya yang membuatnya bersemangat. Dan bahasa tidak baku, yaitu, Tan, lo bisa ya cuek? Awas lo ya, aduh susah amat sih soal, gak usah makan, gak usah beli, beres kan? Baiklah, sekian dari hasil diskusi dari kelompok kami. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih semua, bagus ya? Sangat luar biasa. Nah, sekarang kita lihat penilaiannya untuk kawan-kawannya nih. Apa ya dikasih hari ini ya? Oke ya, kita nilai ya. 1, 2, 3. Ada 3 hati lagi. Tepuk tangan dulu untuk orang ini. Terima kasih banyak untuk kelompok 3. Silakan duduk kembali. Dan anak-anak Ibu hari ini udah maju semuanya, bagus-bagus. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Mantap semuanya tadi maju ya. Kelompok 1 mantap, kelompok 2 bagus, kelompok 3 bagus, kelompok 4 juga bagus. Ada 2 kelompok di sini yang paling bagus. Kelompok berapa? Kelompok 3 dan kelompok 2. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 dan kelompok 2. Oke anak-anak Ibu, karena tadi kita pembelajaran untuk di kelompok sudah selesai. Nah sekarang Ibu mau evaluasi per individu. Ibu berikan LKPD lagi seperti tadi, tapi kalian buatnya secara individu ya. Ini boleh duduk per sendiri-sendiri lagi. Coba duduk yang per sendiri-sendiri. Dah, ini Ibu kasih LKPD-nya sendiri-sendiri, kalian jawab ya. Kalian jawab aja, Ibu kasih waktu nggak banyak, sekitar 5 menit aja. Oke, selesai.
Selesai ya. Ratu, tolong Ratu. Ambilkan Ratu, tolong bentar. Ya, semuanya. Oke, itu nanti akan Ibu periksa. Semoga kalian lulus semua ya. Amin. Semoga tidak ada yang remedial. Semuanya lulus. Oke, terima kasih Ratu. Oke, anak-anak Ibu semuanya. Karena ini kalian sudah kita buat evaluasi individu. Selanjutnya, tanpa terasa hari ini pembelajaran kita sudah di penghujung. Sebelumnya nih, siapa nih yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran kita tadi? Oke, Ratu. Gimana Ratu? Jadi kesimpulan hari ini kita belajar mengenai struktur cerpen. Ya betul. Struktur cerpen terbagi menjadi 4, yaitu orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, resolusi. Ya. Orientasi di dalamnya terdapat tokoh, latar, dan waktu. Rangkaian peristiwa, kejadian-kejadiannya. Komplikasi, masalah dalam cerita. Resolusi, penyelesaian masalah. Dan kita juga belajar tentang unsur kebahasaan. Ya. Terbagi menjadi 2, yaitu konjungsi dan kata tidak baku. Oke, tepuk tangan dulu untuk Ratu. Berarti Ratu sudah menyimpulkan untuk pembelajaran kita hari ini ya. Dan pembelajaran kita hari ini ada strukturnya. Terus ada apalagi tadi, ada unsur kebahasaannya, strukturnya ada orientasinya, ada rangkaian peristiwanya ya, komplikasinya. Terus apa yang terakhir? Resolusi. Oke, untuk sekarang. Oke, anak-anak Ibu, gimana perasaannya hari ini belajar? Sudah, Ibu ingin kalian tuliskan di kertas sticky notes perasaan kalian sama kendala kalian hari ini belajar seperti apa. Jangan Ibu kasih waktu banyak-banyak. Kalian tuliskan sejujur mungkin. Ya. Setelah itu nanti kalian tempelkan ke depan. Sudah? Kalau sudah, boleh ditempelkan ke depan. Kalau udah siap? Oke, tempel ke depan. Boleh situ. Alhamdulillah, semuanya sudah tulis ya, refleksi untuk hari ini, perasaan kalian, kemudian kendala-kendala kalian saat belajar hari ini. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Gak terasa udah habis pembelajaran kita. Nah, sekarang kan anak-anak MK sudah belajar ya tentang menulis cerpen seperti apa. Bisa kalian gunakan ilmu ini di sepanjang hidup kalian. Nanti kalian ketika kalian SMA, kalian belajar bagaimana menulis cerpen. Kalau udah tahu ilmunya di sini, ya sampai kalian udah sampai ke perguruan tinggi. Nanti selesai itu juga kalian akan menjadi sastrawan lah nanti. Amin ya, amin. Dan untuk selanjutnya kalian akan pelajari tentang menulis cerpen, ya. Kalian akan pelajari menulis cerpen. Kalian belajar di rumah. Tadi paham ya, anak Ibu? Oke, seperti biasa Ibu minta Silmi untuk membaca doa penutup. Pada Silmi, Bu, silakan. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini dirahmati oleh Allah. Kalian sehat selalu, bahagia selalu, ceria selalu ya. Terima kasih banyak untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikan hiu suaranya parau. See you tomorrow.